Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan ya. Bagaimana seharusnya seorang muslim ketika sudah berilmu. Kita akan masuk ke halaman 28. Ketemu di nomor 20. Ucapan Sahal ibn Abdillah At-Tasturi atau At-Tustari, salah satu ulama Ahlus Sunnah Jamaah ya, di abad ketiga Hijriah. Beliau mengatakan sebuah ungkapan yang perlu kita renungkan. Karena sekali lagi ada fase di mana umat Islam belajar. Majelis-majelis ilmu di negeri-negeri Islam itu penuh dengan para penuntut ilmu. Dan sepertinya fase itu kembali. Kita melihat sekarang banyak sekali masjid yang dipenuhi oleh para penuntut ilmu. Yang sebelumnya masjid itu sepi. Ana masih ingat ketika pulang dari Madinah ya. Tahun 1434 Hijriah 2013 kira-kira jemaah. Anak ngisi kajian di masjid itu yang hadir terus serang tuwek senderan kabeh. Jadi kayak muter gitu jemaah, kayak adi sidang jemaah. Tengah itu ya Allah ngelihat semuanya. Itu awal kajian. Dan awal kajian di Surabaya anak ingat juga masih sepi jemaah. Ya sudah mulai ada kajian. Tapi sekarang mulai ramai. Dan kita melihat bagaimana semangatnya para ummahat khususnya. Kenapa? Kalau Anda lihat di kota besar itu, para ummahat kajiannya itu hari Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, libur mungkin Jumat. Sabtu, Ahad, bojone tidak diurusi. Ngaji terus. Iya, sampai ada sebagian yang Anda sampaikan, sebagian suami itu mengatakan, Ustaz ya apa istri Anda ini ngaji Ustaz? Sampai hari Ahad Ustaz ngaji. Anda di rumah gitu ya, Mas sudah tak siap no sarapan nih. Assalamualaikum. Tinggal. Loh, kucing loh, kucing itu kan dikasih makan terus ditinggal jemaah. Antum pernah lihat kucing ditemenin makan? Kan enggak kan? Itu padahal sudah ngaji gitu loh. Artinya ada semangat besar untuk menuntut ilmu, tapi untuk mengamalkan kok jadi berkurang. Maka ucapan Muhammad Sahal bin Abdillah At-Tasturi ini mengatakan al-ilmu kulluhu dunya. Ilmu itu semuanya urusan dunia. Ilmu agama, ini bicara ilmu agama aja. Ilmu semuanya itu adalah duniawi. Wal akhiratu minhu al amal bihi. Yang akhirat dari ilmu itu adalah mengamalkannya. Jadi kalau sekedar hafal, sekedar tahu, itu dunia. Dan kita melihat bagaimana ma'had tahfidz, rumah-rumah Quran, ya Allah, berjamuran di mana-mana dan kita gembira jemaah. Tapi pernah ada satu ikhwan tanya sama anak. Dia mengatakan, Ustaz, fulan itu hafid Quran. Anak ngomong, iya. 30 juz Ustaz. Iya. Kok gak kelihatan Ustaz? Tidak terlihat dari adabnya. Tidak terlihat dari perilakunya. Jadi orang ini heran. Bayangan dia, orang kalau sudah hafal 30 juz itu, ya Allah ya. Seperti orang alim yang berjalan di muka bumi ini sudah. Jadi memberikan cahaya, orang semuanya senang. Dan ini jemaah, antum hafal Quran saja tanpa mengamalkan dunia. Maka Nabi SAW mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran ini kelak pada hari kiamat akan menjadi penggugat buat dirimu. Digugat engkau sama Quran yang kau hafal. Atau Quran itu akan memberikan syafaat kepada dirimu. Intinya apa di sini? Amal. Jadi semua hadis yang berkaitan dengan fadilah menuntut ilmu. Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita hafal hadis itu. Man kharaja min baitihi. Terus susah. Iya, yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Dia di jalan Allah sampai pulang. Kalau dia niat mengamalkan. Kalau enggak dunia, antum sama aja mengumpulkan harta. Mengumpulkan ilmu itu enggak ada bedanya. Dari penjelasan Al-Baghdadi kalau antum baca, enggak ada bedanya dengan mengumpulkan harta. Enggak ada bedanya. Kalau sekadar mengumpulkan. Maka ingat, ilmu yang sudah antum dapatkan, antum bakal ditanya. Antum amalkan apa tidak? Baik, di yang nomor 21, di yang bawahnya jemaah. Masih ucapan Sahal bin Abdullah At-Tasturi ya, bagaimana dia benar-benar peduli dengan masalah amal ini. An-nas kulluhum sukara illal ulama. Beliau mengatakan semua orang itu mabuk kecuali para ulama. Subhanallah ya. Lalu beliau mengatakan wal ulama kulluhum hayara. Dan para ulama semuanya itu tersesat. Mereka kebingungan. Illa man amila bi'ilmihi. Kecuali yang mengamalkan ilmunya. Masya Allah, kopinya datang. Pelan-pelan. Nah, alhamdulillah Ustaz, nggak pakai lama Ustaz ya. Ini beramal aja. Jadi ketika tahu langsung diamal, Masya Allah. Tuh, ingat kalau bicara para manusia semuanya, Allah Azza wa Jalla kalau antum membaca Al-Quran, antum akan sering mendapati kalimat wa amilus solihati disandingkan dengan apa? Iman. Alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Karena tadi ketika antum beriman, yang tentunya iman ini berdasarkan ilmu, bukan karena ikut-ikutan. Ketika nggak antum amalkan, antum akan rugi. Sebuah surat yang kata Imam Syafi'i, kalau Allah tidak menurunkan hujjah atas hambanya, argumentasi bahwa dia berhak disembah, bahwa hanya Allah lah yang pantas untuk diibadain. Surat apa? Angkat tangan yang mau jawab. Satu surat yang cukup. Ada hadiah gak? Ya bisa jawab dapat hadiah. Nah, fadal. Surat wal asri. Masya Allah. Hadiah, Masya Allah. Jadi antum tanya dulu Zat ya. Ada hadiahnya. Iya, kalau nggak ada nggak jadi. Yang ngutang belum dikasih yang kemarin. Sudah Zat. Oh sudah. Alhamdulillah. Lunas. Alhamdulillah. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah demi waktu asar. Ada yang berpendapat wal asri demi masa. Tapi kalau kita lihat Allah bersumpah wal fajri demi waktu fajar. Wad duha Allah bersumpah demi waktu duha. Wal asri dimaknain demi waktu asar atau demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada di kerugian illal ladzina amanu wa amilus shalih. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Cukup nggak cukup? Watawasau bil haq. Ini kewajiban kita menyampaikan yang kita ketahui. Jadi ana lihat, Masya Allah, seperti yang ana pernah sampaikan, bagaimana kalau bisa daurah ke depan itu hanya 50% dibuka. Ini jumlah yang ikut berapa? 280. Jadi tahun depan dibuka 180. Bukan 180 jamaah. 140. Yang 140 ini ngambil yang baru-baru ngaji. Bertugas ini bawa orang baru supaya ngaji. Kalau engkau tidak bisa menyampaikan, paling enggak engkau bawa dia, suruh duduk di majelis ilmu. Bayari. Kalau suruh bayar dewe susah kan. Paling enggak antum lah ya. Ini sebagai bentuk tadi watawasau bil haq. Anak yang nyampaikan, anak punya sepupu, anak mau ajak. Anak punya kakak, anak mau ajak. Anak punya paman, anak mau ajak.
Jadi memang dibuka yang sudah ngaji 50%, sisanya mereka suruh bawa. Sebagai bentuk pengamalan ayat ini, watawasau bil haq. Kemudian watawasau bis sabr. Ngajak orang itu tidak mudah. Antum akan dicela. Sok ustad jenggote tok sing dawa. Iya, kadang-kadang memang seperti itu jemaah. Artinya kita ketika ngajak orang, ayolah ngaji, kita akan dibully, dimaki, sabar. Ada orang yang nggak sabar, maka dia tetap rugi. Maka ingat, yang dikatakan di sini semua manusia itu dalam kondisi mabuk kecuali para ulama, dan para ulama dalam kondisi kebingungan kecuali yang mengamalkan ilmunya. Baik, di halaman selanjutnya masih ucapan alim ulama yang sama ya, Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Dia mengatakan ad-dunya jahlun. Dunia itu kebodohan. Jadi orang kalau bicara dia tahu dengan ilmu dunia dan dia tidak tahu dengan ilmu akhirat, sebenarnya dia orang bodoh. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang la ya'lamun di surat Al-Ankabut, surat Ar-Rum, Allah menyebutkan mereka nggak tahu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Allah sebutkan mereka tahu yang zahir dari kehidupan dunia, wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka lalai dengan kehidupan akhirat. Jadi Allah anggap ilmu tentang dunia tanpa akhirat itu kebodohan. Nggak ada nilainya. Kenapa? Karena ilmunya akan ditinggalkan. Tidak dibawa mati sama dia. Maka disebutkan oleh Sahal bin Abdullah, ad-dunya jahlun. Dunia ini kebodohan. Wa mawatun, dan kematian. Illal ilm. Kecuali ilmu syariat. Wal ilmu kulluhu hujjatun. Dan ilmu semuanya akan menjadi penggugat buat engkau. Semua ilmu. Illal amala bihi. Kecuali ilmu yang diamalkan. Antum punya ilmu apa? Ilmu tentang wudu, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa ya. Antum lihat kawan antum di kantor tidak sholat, antum biarkan. Di bulan Ramadan tidak puasa ya, antum biarkan. Antum kadangkala ya beranggap nafsi-nafsi hidupnya. Di sini disebutkan engkau harus amalkan supaya enggak jadi penggugat buat engkau pada hari kiamat. Wal amalu kulluhu haba, dan semua amalan itu hanya menjadi debu yang berterbang, nggak ada nilai. Illal ikhlas, kecuali amalan yang dilandasi oleh ikhlas. Dan ikhlas ini berat jamaah. Jiwa manusia itu punya keinginan untuk dipuji, untuk disanjung. Antum kalau sholat sendiri dengan sholat ada orang itu berbeda. Antum coba sholat di masjid qobliyah dan ba'diyah, itu semangat. Apakah karena riya? Boleh jadi enggak. Ada orang semangat beramal karena ngelihat yang lainnya ngamal no. Contoh, antum masuk masjid qoblal maghrib, antum salat tahiyatul masjid, antum duduk pas adzan maghrib. Ba'da adzan maghrib itu ada salat sunnah, walaupun enggak masuk yang rawatib yang 12 ya. Antum lagi duduk, tahu-tahu semua kanan kiri berdiri ya. Berdiri sana, berdiri. Loh, sembahyang apa? Berdiri antum terus. Allahu Akbar. Antum riya? Enggak. Antum cuma termotivasi dengan melihat semuanya sedang sholat, antum juga ingin sholat. Karena tujuan antum ya tetap lillahi ta'ala, kecuali antum tujuannya pujian dan minta sanjungan dari orang-orang. Tapi antum bisa lihat ketika antum sendirian di rumah, mampukah kita mempertahankan ibadah yang kita lakukan terang-terangan? Kita lakukan dalam kondisi sendirian. Nah, ini salah satu indikator ikhlas kita. Wal ikhlas ala khatirin azim hatta yukhtam bihi. Dan orang yang ikhlas pun beramal itu berada di posisi sangat mengkhawatirkan sampai dia mati di atas keikhlasan itu. Karena kita nggak tahu. Di masa Nabi SAW ada orang yang hafal Quran matinya murtad. Menulis wahyu dia hafal surat Al-Baqarah dikatakan. Tapi dia mati
dalam kondisi murtad. Nggak ada jaminan kita semua akan mati Islam. Allah jamaah. Ada lulusan sebuah perguruan tinggi Islam. Sedih anak kalau menyampaikan cerita ini. Dia sudah mulai karena urusan dunia. Maka teruslah berusaha yang ikhlas, dijaga keikhlasannya, bermuhasabah. Pulang dari kajian ini atau di malam hari tidur, mau tidur, tanyakan, aku hari ini beramal karena Allah apa enggak? Ada alarm yang bunyi, waktunya bangun. Baik, kemudian masih ucapan Sahal bin Abdillah. Beliau ingat, Anda sampaikan tadi, beliau dikenal dengan ulama-ulama yang zuhud. Yang beliau menyaksikan tadi orang yang sibuk menuntut ilmu, mengumpulkan hadis, berpindah dari satu kota ke kota selanjutnya, dari satu ustadz ke ustadz selanjutnya. Antum bisa bayangin ya semangat orang menuntut ilmu. Kadangkala anak kajian di Surabaya 3 kali kajian sehari, wajahnya yang soft pertama tetap jemaah, loh kok tetap ini lagi gitu dia. Nanti pindah masjid, loh tetap ini lagi jemaah. Jadi yang pindah itu ustadz sama jamaahnya. Dari semangatnya mereka menuntut ilmu. Apa kata Sahal bin Abdillah? Al-ilmu ahadu ladzatid dunya. Ilmu itu salah satu kelezatan dunia. Ilmu. Antum jadi ustadz itu kelezatan dunia. Orang tanya sama antum, minta fatwa sama antum, curhat sama antum. Itu salah satu kelezatan dunia. Ini bicara ilmu agama. Antum hafal Al-Quran, diminta, ustadz bisa jadi imam. Masya Allah. Antum jadi imam, kemudian ketika itu antum diminta ngajar. Pokoknya ilmu itu salah satu kelezatan dunia. Fa idza amila bihi saral akhirah. Apabila diamalkan baru jadi kelezatan akhirat. Jadi kalau nggak diamalkan cuma sebagai gaya-gayaan jemaah, hanya untuk ikut lomba. Ya. Kita lihat ada lomba-lomba hafalan Quran, ada lomba-lomba hafalan hadis. Yang kita dukung yang seperti itu ya. Demi memotivasi orang untuk menghafal dan belajar ilmu agama. Tapi perlu diingat itu dunia. Itu kelezatan dunia aja. Menang juara 1, menang juara 2. Itu kelezatan dunia. Dia bangga, dia membuat bangga bangsanya, negaranya, keluarganya. Maka disebutkan al-ilmu ahadu ladzatid dunya. Salah satu kelezatan dunia. Kalau diamalkan baru jadi kelezatan akhir. Taib. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman 30, di yang nomor 24 ya, ini ucapan Al-Khawas. Dia bernama Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Ismail Al-Khawas ya. Salah satu ulama abad ketiga Hijriyah. Apa kata beliau? Laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu ukurannya bukan dengan banyaknya riwayat, banyaknya hadis yang dihafal ya, banyaknya guru yang dia miliki. Wa innamal alimu manittaba'al ilma. Yang disebut orang alim itu adalah orang yang mengikuti ilmunya wasta'malahu, lalu dipakai dalam kehidupan ini. Dia belajar, dia tahu, oh ini haram ya, ini nggak boleh ya. Alhamdulillah jadi tahu. Dia tinggalkan. Bukan dia berpikir mungkin ada ustadz lain yang menghalalkan. Enggak, dia amalkan. Waqtada bis sunan. Dan dia mengikuti sunnah-sunnah. Kalau bicara wajib, ya kita tahu tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah daripada yang wajib-wajib. Tapi ada hamba yang dengan dia berilmu, dia jadi tahu yang sunnah-sunnah. Oh ini ternyata sunnah ya. Oh ternyata Nabi ngamalan ini sallallahu alaihi wasallam. Oh ternyata terus dengan ilmu itu. Ketika seorang ini mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah, Allah cinta sama dia. Jadi ada beragama yang standar. Yang standar itu yang minimal adalah laksanakan yang wajib-wajib. Tapi ada yang naik tingkatannya mengamalkan sunnah. Maka ini orang mengikuti sunnah-sunnah. Wa in kana qalilal ilmi. Walaupun ilmu dia sedikit.
Dia kalau ditanya mungkin, kenapa antum mengamalkan ini? Wallahu alam ya. Ana dengar Ustaz menyampaikan ada hadisnya. Antum tidak tahu dalilnya. Nggak tahu ana. Ana sudah tua juga nggak mudah menghafal. Tapi dengarkan Ustaz, ada hadisnya yang menjelaskan tentang fadilahnya amalan ini lalu aku amalkan. Kata dia. Maka ini sebutan dia. Wa in kana qalilal ilmi. Dari sisi periwayatan dia nggak punya. Dari sisi pendalilan ya dia mungkin nggak hafal dengan dalil-dalilnya, tapi dia mengamalkan dan mengikuti sunnah-sunnah tersebut. Kemudian di nomor 25, ini ucapan Abbas bin Ahmad ya. Beliau menyebutkan tentang firman Allah di surat Al-Ankabut ayat 69. Kita dengerin azan dulu jamaah. Nah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jamaah, baru saja kita mendengar azan. InsyaAllah kita sering dengar apa sunnah-sunnah yang dilakukan ketika mendengarkan azan. Sebutkan 5 sunnah-sunnah kalau dengar azan. Jamaah, Tafadhol jamaah. kita kalau ilmu ya, kita ilmunya tahu gitu loh. Karena kita nggak diamalkan lupa. Coba kita ketika mengamalkan sunnah yang diajarkan sama Ustadz, setiap azan kita akan yang pertama ini 2, 3, 4, 5. Tapi karena dia nggak diamalkan, jadi lupa kita. Ibu-ibu bisa jawab Ustaz? Ibu-ibu, ini azan bapak-bapak ya. Tapi nggak apa-apa, dibantu sama. Soalnya ada bapak-bapak kalau azan diingatkan sama istrinya. Masya Allah. Pak, azan Pak. Oh, azan. Iya, artinya dia itu tidak mengamalkan sunnah-sunnah azan. Karena sampai selesai azan dia baru ngeh, oh sudah azan ternyata. Baik, ibu-ibu nggak apa-apa. 5. Tafadhol. 5. Nah, Kalau nggak ada yang jawab berarti nggak pernah diamalkan Ustaz. iya mungkin mereka ngamalkannya tidak 5 Ustaz. Boleh jadi, nggak apa-apa. Antum ngamalkan berapa, kita potong hadiahnya. Yang mana nih? Pak Oto. Ini Mana? tadi. Oh iya, Nah. itu dulu. Oke, siap. Mana mic-nya? Mic-nya. Berarti kalau kurang dari 5 potong Ustaz hadiahnya. Duduk aja Ustaz. Berdiri biar kelihatan, kenalkan dirinya. Kan kita mau kenalan ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oto dari Surabaya. Istri 1. Ustaz. Ada niat nambah Bapak? Rencana tapi tidak boleh Ustaz. Loh, rencana tidak boleh gimana? Tidak paham. Niat ada tapi. Di sebelah Ustaz. Siap, barakallah. Gak bisa pulang ini. Jadi tidak bisa bukain pintu ntar ini. Tidak, insya Allah. Dompet dipegang juga Ustaz. Gitu. Baik, saya coba menjawabnya. Yang pertama, menjawab panggilan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar. Dan Yang pertama mendengarkan. Oke, mendengar dan menjawab. Setelah dengar jawab. Itu kedua, ya. Nah, karena ada orang tidak dengarkan, ngobrol, nanti jawab dia. Antum lihat ada. Maka yang pertama mendengarkan. Yang kedua menjawab. Oke, anak kasih 2 sudah, masya Allah. Yang ketiga. Yang ketiga menyampaikan pengakuan bahwa raditu billahi robba wa bi Muhammadin Rasulullah wa bil Islam dina. Oke, itu termasuk menjawab dari adzan tersebut. Siap. Yang ketiga membaca salawat. Membaca salawat setelah adzan. Setelah adzan. Oke, itu yang keempat. Yang kelima berdoa. Berdoa. Allahumma robba tidak pitama wasalatil qaimah ati Muhammadin Rasulullah. Agak lupa sedikit. Biasa grogi. Siap, jadi kita ulangi lagi jamaah. Yang pertama mendengarkan dan menjawab. Yang kedua menjawab. Yang ketiga
Raditu billahi robba itu termasuk menjawab sebenarnya. Jadi jawabannya raditu billahi robba itu bisa setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah atau setelah azan kalau waktunya nggak ada. Taib. Itu yang ketiga bersolawat kepada Nabi SAW. Yang keempat baca doa setelah azan. Yang kelima berdoa setelah azan. Antara adzan dan qomat itu kan mustajab doa. Oh, iya. Nah itu termasuk yang dianjurkan. Tapi boleh 4 kan Ustaz ya? Boleh. kurang Hadiahnya 5. nggak dipotong. Fadal. Boleh 4. 1 boleh, 4 juga boleh. Begitu ya Ustaz. Sahih. Terima kasih Ustaz. Barakallahu Masya fikum. Allah. Fadal kasih hadiah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Fadal Ustaz. Hadiahnya cuma 1, 4 jawabnya. Tafadhal. Baik, barakallahu fikum. 6 jamaah tadi berkaitan dengan mengamalkan yang sudah kita ketahui. Orang itu ketika mengamalkan apa yang dia ketahui, insya Allah akan lengket di dirinya. Dan itu akan membuktikan kalau dia belajar bukan hanya ingin tahu, tapi dia belajar untuk diamalkan. Baik, kembali kepada ucapan Abbas bin Ahmad ya, ketika beliau menafsirkan firman Allah di surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan, sampai akhir ayat, wa innallaha lama'al muhsinin, yang maknanya dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami di jalan kami pasti memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa kata beliau ketika menafsirkan ayat ini? Siapa sih orang-orang yang berjuang itu semua? Qal alladzina ya'maluna bima ya'lamun. Yang disebut orang-orang yang berjuang adalah orang yang beramal dengan apa yang mereka ketahui. Nahdihim ila ma la ya'lamun. Kami akan kasih petunjuk kepada ilmu yang mereka nggak ketahui. Ini jemaah. Ketika kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui, Allah akan kasih kita ilmu yang kita nggak tahu. Boleh jadi kita tahu-tahu dengar kajian ya, sehingga kita oh ternyata ana baru faham seperti itu. Terus terang ana mendengarkan sebuah hadis ya, yang buat ana sangat mulia sekali hadis itu. Tapi bertahun-tahun ana nggak pernah dengar hadis itu. Pertanyaan seorang sahabat ya, kepada Nabi SAW ketika dia punya anak yang disusukan kepada orang selama 2 tahun. Dia tanya sama Nabi SAW, apa amalan yang bisa menghilangkan ya utang budi lah kepada orang yang menyusui anak kita, supaya antum nggak dicela gitu. Ini bapak nyusukan anaknya di masa lalu ya, masa lalu anak tuh disusukan kepada orang lain, apalagi kalau yang nyusui ibunya. Kata Nabi SAW, engkau berkasih hadiah budak dia. Bagaimana antum memuliakan istri antum setelah dia nyusui anak antum selama 2 tahun? Nah, ana mau tanya sama Mas Diko ini. Waktu selesai nyusui 2 tahun dikasih apa istri Mas? Kasih apa gitu loh? Oh kasih duit. Kita tanyakan nanti ya, dikasih apa enggak gitu kan? Nah, kadang-kala bukan kasih duit, kasih anak lagi. Suruh hamil lagi seperti itu. Nggak ada sesuatu yang untuk memuliakan mereka jemaah. Anda lihat subhanallah, Islam begitu sempurnanya. Makanya kadang-kala seorang wanita itu capek dia melahirkan, nyusui anaknya sampai selesai, kemudian hamil lagi, tapi nggak ada penghargaan dari suami. Itu yang ditanyakan oleh santut ilmu. Betul. Kalau untuk diamalkan, kalau dia nggak diamalkan jadi petaka buat antum. Jadi agar kita selamat dari ilmu yang kita miliki, dari kesombongan, dari kezaliman ilmu tersebut, maka kita hendaklah melakukan ibadah. Tolonglah yang ilmunya bertambah, ibadahnya bertambah. Kalau bicara puasanya, puasa sunnahnya bertambah. Jangan sampai antum mengatakan kan cuma sunnah, kan nggak wajib. Enggak, kita harus semangat untuk mengamalkannya. Walladzi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fihi. Yang menyelamatkan engkau dari kezaliman harta itu adalah zuhud.
Jadi jangan terlalu cinta sama harta tersebut. Letakkan harta itu di tangan, jangan letakkan di hati. Kalau di hati sulit antum untuk mengeluarkannya. Contoh ya, antum kalau mobilnya baret, apa yang terjadi? Antum punya mobil baru, beli 1M, tahu-tahu sama anak antum dia parkir sepeda, setir sepedanya nabrak bodinya mobil, taruh. Antum lihat tuh anak tuh, memandang dunia sangat remeh sekali. Dia memandang baret di mobil bapaknya, apalah kata dia, taruh dia. Antum pulang sholat, lihat itu baret panjang jemaah, ya Allah, apa? Ada apa antum? Baret terjadi di mobil tapi yang luka hati. Allahu Akbar. Pernah ada satu kawan dia cerita bapaknya baru beli Mercedes, BMW. Baru beli keserempet tukang becak. Antum tahu lah di kampung itu ya becak, ke pasar apa kena. Itu kata bapaknya di rumah azan. Semua dimarahin. Oh, ini. Kita heran, abah ini ada apa marah-marah di rumah? Ternyata kita lihat, oh mobilnya keserempet tukang becak. Itu pertanda hartanya ada di mana? Di hati. Kalau hartanya nggak di hati, bismillah. Antum lihat orang Arab ya mah, mobilnya tabrak sana, tabrak sini, bismillah kata dia. Tapi kita baret sedikit, Allahu Akbar, langsung berangkat ke sangkal butung. Kenapa bukan ke ketok magic ke sangkal butung? Karena hatinya yang sakit jemaah. Hendaklah kita jangan sampai terbuai dengan harta. Kita perlu zuhud dengan harta kita. Pandanglah harta itu sebagai kebutuhan kita, ongkos untuk biaya hidup kita, tapi jangan diletakkan di hati. Kemudian Yusuf bin Husain mengatakan bil adab tafhamul ilm. Kalian kalau ingin faham ilmu itu pakai adab. Supaya ia berkah ilmunya. Kalau ngaji itu hendaklah beradab sama ustadznya. Di antara yang sering anak tekankan di kelas ya. Jadi mahasiswa itu kalau ada pilihan dosen lain di mata kuliah tertentu yang anak ngajar, dia nggak akan milih anak. Tapi kalau cuma anak aja yang ngajar, dia terpaksa. Anak tanya, kenapa antum kok ada di kelas sana? Ya nggak ada pilihan ustadz. Terus terang anak sampaikan kepada mereka, ketika anak masuk, ustadz masuk, nggak ada yang buka pintu, nggak ada yang buka pintu. Ketika sudah di kelas ustadznya, nggak ada yang izin keluar. Yang mau kencing, yang mau ini, itu nggak ada. Antum sudah ada waktu sebelum ustadz datang, ada waktu istirahat. Jadi manfaatkan waktu itu, karena sebagian mahasiswa jemaah, ustadz yang satu keluar kan ada jeda waktu 10 menit. Apa? Main handphone. Main handphone ya, ustadznya datang, ustadz izin ustadz. Subhanallah, bayangin dia jemaah. Ini adabnya kurang sekali. Dan masya Allah dulu kita punya dosen di Medina yang kayak gitu. Kita dulu berpikir dosen ini terlalu keras ya, ternyata dosen ini yang ngajarin kita disiplin, yang ngajarin kita menghargai ustadz. Ustadz yang baik hati, mahasiswa itu kadang-kala 15 menit sebelum habis waktu dia sudah izin. Izin ustadz. Anak pernah ketemu mahasiswa di kantin. Anak tanya, loh antum ngapain di sini? Anak sudah izin sama ustadz. La haula wala quwwata illa billah. Kita perlu mendidik mereka dengan adab. Maka di sini katakan bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Wa bil ilmi yasihu lakal amal. Dengan ilmu amalanmu jadi sah, jadi benar. Makanya berilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Dengan adab engkau faham, dengan ilmu engkau amalnya benar. Wa bil amali tanalul hikmah. Dengan engkau mengamalkan ilmumu, engkau akan dapat hikmah. Kita sering ya mendengarkan kalimat orang bijak. Kapan orang itu menjadi bijak? Apakah hanya dengan berilmu dia jadi bijak? Enggak. Tadi dengan mengamalkan ilmunya dia jadi orang yang bijaksana.
Wabil hikmati tafhamuz zuhd. Kalau engkau ingin zuhud di dunia, engkau harus mengamalkan ilmumu dan engkau harus punya hikmah. Dengan hikmah itu engkau jadi faham. Oh, kenapa kita harus zuhud gitu. Ingat, bicara zuhud ini bukan berarti antum hidup miskin ya. Taib, ana mau tanya, apa definisi zuhud? Nah, fadhal, kasih mic. Mic. Bismillah, Ana Royan Ustaz dari Sidoarjo. Masya Allah, coba lihat ke sana. Masya Allah, ini yang namanya Royan Bapak-bapak. Coba menjawab Ustaz. Siap, bismillah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu apapun yang tidak berguna bagi akhiratnya. Masya Allah, zakallah khair. Sahih. Kasih hadiah jamaah. Zuhud Hadiah, itu catat, zuhud tarku ma la yanfa' fil akhir. Meninggalkan segala sesuatu yang gak ada manfaat di akhirat. Jadi ini tingkatan yang sudah tinggi jamaah. Dari orang beriman. Dia yang mubah-mubah kalau gak berguna dia tinggalkan. Kenapa? Aduh, gak ada manfaatnya di akhirat. Maka di sini disebutkan dengan hikmah engkau faham zuhud. Nah, ada yang dapat hadiah juga tadi belum dikasih. Masya Allah. Tadi dengan engkau zuhud, dengan engkau meninggalkan hal-hal yang tidak berguna untuk akhiratmu. Jadi orang ini pikirannya sudah akhirat. Bukan berarti dia miskin. Boleh jadi dia kaya raya, tapi orang itu zuhud. Hal-hal yang mau dia buka usaha lagi, dia buka usaha. Kadang-kadang orang, antum ini kok ambisi banget dunia. Nggak tahu kalau dia ini buka usaha ini untuk apa? Loh, aku ingin membantu janda-janda. Masya Allah, kata dia. Boleh nggak jamaah? Boleh, nggak harus dinikahin jamaah. Artinya dia memang ingin membantu mereka. Dia buka usaha baru lagi, usaha lagi dia buka, dia kembangkan semua. Anak ingin bantu masjid, anak ingin bantu ini. Ambisi dia urusan akhirat semuanya jamaah. Maka sini dikatakan, wabizuhdi tatrukud dunia. Dengan zuhud engkau meninggalkan dunia. Bukan berarti dia miskin sekali lagi. Enggak, engkau akan meninggalkan dunia. Wa bitarkid dunya targhabu fil akhirah. Dengan engkau meninggalkan dunia, tadi tidak berambisi untuk dunia ini, engkau jadi ingin akhirat. Antum bisa bayangin jamaah ketika kita memandang akhirat ya. Antum kalau baca juz amma itu, baca sama artinya. Contoh nih, kalau antum baca akhir surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Antum baca, ya Allah, siapa yang gak ingin dengan seperti itu? Antum akan melihat semua kenikmatan dunia. Kita tinggal di hotel sekarang ya, mungkin kamar ada yang bersihkan, kasur udah siap, makanan udah siap. Wallah, gak ada bandingannya dengan akhirat jamaah. Nabi SAW memberikan sebuah percontohan. La dunya fil akhirat. Dunia ini sama isinya. Dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu seperti seorang yang memasukkan jarinya ke lautan. Ke samudra jamaah. Dia masukkan, kemudian dia lihat apa yang tersisa di jarinya. Itu dunia. Dan samudra itulah akhirat. Maka disebutkan ketika engkau meninggalkan dunia, engkau jadi ingin akhirat. Semua dilakukan untuk akhirat. Wa birraghbati fil akhirat tanalu ridallah azza wajalla. Kalau ambisimu sudah akhirat, engkau akan mendapatkan ridha Allah azza wajalla. Jadi kita lihat proses bagaimana orang itu ambisinya akhirat. Kita dengar hadis Nabi SAW ya, barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia, maka Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Urusannya disederhanakan dan dunia datang kepada dia dengan cara yang hina. Dia nggak ambisi dengan dunia itu. Caranya supaya kita mencapai ambisi akhirat itu apa? Yang pertama, dengan adab dulu. Setelah adab kita dapat ilmu. Dengan ilmu kita beramal. Dengan kita mengamalkan kita dapat hikmah. Dengan kita dapat hikmah kita faham tentang zuhud itu seperti apa.
Ketika kita sudah zuhud, kita akan meninggalkan ambisi dunia ini. Dengan meninggalkan dunia, kita akan berambisi akhirat. Ketika ambisimu akhirat, Allah akan ridha sama engkau. Barakallahu fikum. Taib. Di halaman yang sama, di nomor 28-nya, ucapan Abul Qasim Al-Junaid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, mata aradta an tusyarraf bil ilmi wa tunsab ilaih. Kapan engkau ingin dimuliakan dengan ilmu ini dan dinisbatkan ilmu itu kepadamu, dikatakan yang orang alim, wa takuna min ahlihi, dan engkau ingin menjadi ahli ilmu, qabla an tu'tiyal ilma ma lahu alaika ihtajaba anka nur. Sebelum engkau memberikan haknya ilmu itu, cahaya ilmu itu akan tertutup. Engkau nggak akan jadi mulia dengan ilmu itu. Makanya kadang-kadang kita melihat ya, ada orang-orang yang dari jauh kelihatan, ya Allah, senang sekali ngelihat orang ini. Syekh Abdul Razak, masyayikh. Anak kalau ngeliat Syekh Abdul Razak itu dari jauh, sebelum beliau ngomong, sudah senang, sudah nyenengkan hati ini. Salah satu ustadz yang waktu di Medina, anak kalau ngelihat beliau itu iman anak bertambah, itu Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Anak kalau ngelihat beliau itu, ya Allah, ya senang gitu ya. Semangat kita beribadah. Disinilah ketika antum tidak memberikan hak ilmu itu, cahaya yang katanya ilmu itu nur, itu akan tertutup. Wa baqiya 'alaika rasmuhu wa dhuhuruhu. Yang tersisa cuma gambaran, iya ini orang berilmu, ini hafal Quran, ini hafal hadis. Bas cuma itu aja. Hanya sebutan-sebutan aja. Tapi cahaya ilmu itu kok enggak dapat. Dzalikal ilmu 'alaika la laka. Ilmu yang seperti itu hanya jadi bencana buat engkau. Enggak manfaat buat engkau. Wa dzalika annal ilma yushiru ila isti'mali. Karena ilmu itu tadi menuntut untuk diamalkan. Tujuan orang belajar ilmu itu untuk diamalkan. Fa idza lam tasta'mil al-ilma fi maratibihi rahalat barakatuhu. Kalau engkau enggak mengamalkan ilmu itu di tahapan-tahapannya yang harus engkau ngamalkan satu persatu, maka berkah ilmu itu hilang. Maka harapan kita ketika belajar ini, antum yang sudah berilmu itu tadi semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut, jemaah. Barakallahu fikum. Baik. Masih ada waktu, kita lanjutkan di halaman yang sama. Ya, terakhir nih jemaah. Ucapan Abu Abdullah Ar-Rudzabari. Dia mengatakan, man kharaja ilal ilmi yuridul ilma. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu hanya tujuannya mendapatkan ilmu, ana cuma kepingin tahu. Ada orang seperti itu. Apa yang terjadi? Lam yanfa'hul ilmu, nggak manfaat ilmu buat dia. Kan ada orang cuma ingin tambah wawasan. Iya, anak kepingin wawasannya bertambah, anak akan dengarkan kajian hanya untuk itu. Wa man kharaja ilal ilmi yuridul amala bil ilmi. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, tujuannya ingin mengamalkan ilmu itu. Dari awal dia tujuannya ingin mengangkat kebodohan dari dirinya, setelah tahu dia ingin amalkan. Apa yang terjadi? Nafa'uhu qalilul ilmi. Maka ilmu yang sedikit pun bermanfaat buat dia. Nah, ini bicara niat. Jadi tolong sekarang kalau mau datang kajian, dari awal niatkan ingin mengamalkan apa yang disampaikan Ustaz. Bukan tujuannya ingin kumpul sama sohib-sohib. Kadang-kala kita tahu Ustadz ini, aduh tema ini anak sudah tahu, materi ini anak sudah tahu. Subhanallah syama. Para ulama itu belajar lagi. Paling tidak dengan antum hadir di majelis ilmu itu, antum jadi faham lagi hal-hal yang sudah antum ketahui dahulu, lalu termotivasi untuk mengamalkan hal itu. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Taib, jazakumullah khair kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi. Mungkin kita buka 2 pertanyaan saja ya, dari ikhwan 1, dari akhwat 1. Tafadhal, dari ikhwan.
Nah, baik ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Imam Ustadz dari Sidoarjo. Ini berkaitan dengan menuntut ilmu Ustadz. Masalahnya adalah kami punya anak perempuan Ustadz, dan kalau saat ini sedang di pondok, itu kan kebetulan memang tidak ikhtilat. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat nanti anak kami kuliah, kebetulan insya Allah yang cita-cita anak kami yang pertama itu ada di kedokteran. Nah, sementara kalau di bangku kuliah nanti akan ikhtilat lah kampus. Sementara kami pernah mendengar bahwa kalau misalnya bagi wanita yang menuntut ilmu itu dengan ikhtilat lebih baik dihindari. Nah, bagaimana solusinya Ustadz dengan kondisi saat ini yang mencari misalnya kampus kedokteran itu yang susah, maksudnya yang hanya untuk akhwat aja atau ikhwan aja. Bagaimana menyikapi hal itu Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi dokter apa? Mau jadi dokter anak? Udah tahu Ustaz? Oh, Masya Allah. Anak tidak dengar berarti Ustaz. Ya, ya ahibati fillah. Jadi memang Islam ini harus hadir di semua lini. Berulang kali Ana sampaikan kepada teman-teman untuk membuat kampus umum yang berbasis agama. Alhamdulillah Ana bersyukur dengan adanya Muhammadiyah umpamanya, atau lembaga-lembaga yang umum ya. Tapi harapan kita memang mereka menerapkan bagaimana pendidikan yang sesuai dengan syar'i. Tapi ternyata belum. Ana juga sampaikan pada teman-teman ini bicara Islam harus hadir di semua lini. Fitness. Ana itu maksa di Jember. Ana ngomong harus ada tempat fitness buat emak-emak. Karena jangan berpikir Islam itu cuma ngaji. Lu ngaji terus. Tapi mereka butuh olahraga, mereka butuh sehat ya. Perlu ada fasilitas buat perempuan-perempuan tersebut gitu. Kita butuh dokter perempuan. Nah, sangat dibutuhkan sekali. Tapi gimana kondisinya kampusnya nggak ada. Dan terus terang ada teman-teman di Jogja ya. Sekarang mereka sedang merintis KIPMI. Mereka merintis kampus umum insya Allah ya. Yang berbasis teknologi. Tapi yang mau nyumbang itu ndak ono. Orang itu kalau untuk masjid sumbang gitu. Lalu untuk pendidikan ini ini penting sekali karena sekarang sudah banyak pondok-pondok pesantren ya. Terus terang pondok pesantren Masya Allah. Anak-anak itu memang diajari dengan pendidikan yang sesuai dengan syariat. Yang mereka dikasih imunitas anak-anak itu supaya siap ketika keluar dari pesantren menghadapi kondisi yang ada di situ. Tapi ya lingkungan penting. Ada salah satu lulusan pesantren. Ibunya itu ngadu sama anak. Anak itu kuliah umum. Ibunya itu ngomong, Ustaz ketika anak-anak pulang Ustaz. Laki anaknya. Anak mendapatkan kondom Ustaz. Di celana anak-anak Ustaz. Antum bisa bayangin. Karena di sana perempuan-perempuan itu kadang-kala mereka yang godain. Bahkan kalau yang lugu-lugu ini malah jadi Allah jemaah. Yang namanya laki-laki kecondongan kepada wanita nggak bisa dibohongi. Maka solusinya kita harus benar-benar bagaimana anak kita itu sekolah di sana selamat. Itu harus antum ada jaminannya sekarang. Kalau memang kita benar-benar membutuhkan dokter wanita, dokter anak ya yang perempuan ya. Kemudian kita harus kasih jaminan anak kita selamat di sana. Dan anak ketemu dengan beberapa siswi kedokterannya di UI waktu itu dia cerita, dia mengadu Ustaz gimana Ustaz ya anak banyak dosa di sini Ustaz. Ya artinya dia
melalui masa yang nggak benar di sana, karena hubungan laki sama perempuan itu ya Allah nggak karu-karuan Ustaz, kata dia. Dan kita kos-kosan, orang tua nggak pernah perhatian sama kita, orang tua cuma tanya gimana ujiannya, gimana nilainya, kita juga cuma telepon ayah minta fulus dikirim. Jadi kehidupan yang jauh dari sentuhan agama gitu loh. Maka tadi kalau antum memang mau menyekolahkan di tempat itu, ya antum harus selamatkan anak antum. Dengan cara apa? Ya pelajari. Kalau memang anak itu mau di kos, mungkin seperti yang disampaikan Ustaz Muhammad Abduh ya, harapan kita memang kita pelan-pelan lah ya, proses itu dijalanin. Ada ma'had ilmi, ada ma'had buat mahasiswa, ada ma'had juga buat mahasiswi. Artinya mahasiswi itu memang pulang kuliah langsung ke pondok, pulang langsung ke pondok. Jadi diawasin di sana gitu loh. Tapi kalau enggak, dia pulang ke kos-kosan, kadang-kala kos-kosannya ya enggak semuanya wanita-wanita soleha seperti itu. Maka berat sekali. Maka tadi pertimbangkan ketika anak itu harus kuliah di sana, dan antum secara hukum sudah tahu, tapi karena memang kebutuhan mungkin, cuma jangan sampai mengorbankan iman anaknya di sana. Dan anak mengajak semuanya untuk mendukung jamaah program-program kita membuat perguruan tinggi umum, tapi yang sesuai dengan syariat. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga jawaban dari Al-Ustadz bisa difahami insyaallah. Yang kedua dari akhwat satu. Ustaz, mungkin ada tambahan. Mas Imam, tambahannya ya. Mungkin antum nikahkan dia ketika kuliah sama temennya yang satu kelas. Jadi duduknya selalu di samping suaminya. Sini duduk sini. Insyaallah. Iya, bisa kayak gitu? Iya, solusi insyaallah, bismillah. Terbaik itu Ustaz. Baik, akhwat ada yang ingin bertanya? Tafadhol. Satu penanya. Ada Ustaz. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mengamalkan, ada yang tadi di PDF ya, ta'allamu ma syi'tum an ta'allamu falayyajurakumullahu hatta ta'malun. Aplikasinya sebagai seorang istri adalah butuh izin dari suami. Nah, seketika izin seorang apa ini? Ini untuk mengamalkan Ilmunya. Belum nggih, mboten yang ilmu secara umum. Dalam hal sodako, kita sudah punya ilmunya tentang sodako. Kemudian suami tidak mengizinkan seperti yang Ustadz katakan tadi, mungkin untuk sodako yang contohnya yang setelah turun dari mimbar kemudian ada makanan yang disodakokan semuanya. Iya. Nah, aplikasinya bagaimana kalau seperti ini kemudian kita tidak mendapatkan, apakah juga tidak mendapatkan pahala seketika kita sudah ingin nih tetapi nggak ada izin dari suami. Kemudian yang kedua adalah seketika seorang istri ini punya sharing dalam usaha bersama Sama suami. Iya, sama suami. Kemudian dalam sodakoh suami ini masih menghalangi sehingga si istri ini mencuri hartanya sendiri otomatis ya, karena tidak diizinkan. Mencuri hartanya sendiri. Lah, Kok iso karena dia itu kan juga bekerja nggih Ustadz nggih. Iya. Bekerja sama Bukan bekerja. mencuri, mengambil hartanya sendiri. Betul, gitu. ya. Lah, si suami ini mengatakan bahwa kalau seperti ini kamu sama dengan mencuri gitu loh. Masya Allah. Seperti itu. Lah, si istri ini masih tetap melakukan dengan sembunyi-sembunyi karena apa? Khawatir bertengkar gitu loh. Lah, apakah yang seperti ini itu juga satu tidak mendapatkan pahala karena tidak ada izin seperti itu? Kemudian kalaulah memang dia tidak mengamalkan, apakah ya juga tetap tidak mendapatkan pahala karena mentaati suami? Masya Allah. Kayak Masya gitu. Allah. Barakallahu fiik. Nggih, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya angkat tangan. Mohon maaf, tidak ada Ustadz. Loh, udah ada suami sini. Karena kalau ini bukan kasus pribadi saya. Oke, siap. Alhamdulillah. Senang suaminya kalau gitu, insya Allah.
Titipan sepertinya. Ustaz. Titipan, nah sahih. Taib ahibati fillah. Yang pertama memang ya kasus khatib Dimashq ya. Kasus orator Damaskus itu memang perlu digarisbawahi. Yang pertama, seorang istri itu tidak boleh mensodakohkan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kalau itu hartanya suami. Maka di sini jangan sampai istri bersodakoh tapi ternyata bukan harta dia. Ketika Nabi SAW memerintahkan kepada wanita-wanita untuk bersodakoh, mereka melepaskan antingnya, melepaskan gelangnya, melepaskan kalung. Jadi memang sesuatu yang jadi milik dia gitu loh. Dia sodakohkan. Gak ada urusan sama suami karena itu milik dia. Dan dalam agama memang hak kepemilikan itu dihargai. Hartanya suami punya siapa? Istri katanya Ustaz. Hartanya suami punya suami. Hartanya istri Milik suami. milik istri. Jadi masing-masing sebenarnya. Bagaimana ketika seorang wanita dia hanya dikasih nafkah yang sangat apa ya? Sangat pas gitu. Tidak ada kelebihan buat dia. Ya sudah. Dia dengan niatnya, ini para wanita. Ketika dia mendengarkan ya kajian tentang sodako, dia termotivasi untuk bersodako, tapi dia nggak punya apa-apa. Dengan niatnya insya Allah dia mendapatkan pahala. Bahkan dunia ini milik 4 orang. Salah satunya milik orang miskin. Yang ketika dia melihat orang kaya bersodakoh, dia mengatakan, kalau aku punya harta seperti fulan, aku akan lakukan seperti fulan. Kata Nabi SAW, huma fil ajri sawa. Orang itu pahalanya sama. Maka di sini wanita mungkin yang memang dia nggak punya ya. Dia hanya hidup dari pemberian suaminya dan suaminya mengekang dia. Artinya uang itu nggak boleh keluar kecuali untuk kebutuhan rumah tangga, untuk makan ini itu. Ya sudah bismillah. Dengan niatmu insya Allah engkau mengamalkan apa yang sudah engkau pelajari. Taat kepada suami, menghormatin suami dan tidak mengambil harta suami kecuali dengan izinnya. Ini berkaitan dengan sodakoh tadi ya. Tapi kalau berkaitan dengan nafkah wajib, kalau suami tidak memberikan yang cukup, istri boleh ngambil. Istri boleh ngambil yang secukupnya. Baik, pertanyaan yang kedua, ketika sang istri ini tadi sharing kerja ya, sehingga dia juga punya penghasilan, maka ini perlu direnungkan bersama ya. Ketika meninggal dunia, harta yang waris itu perlu ditetapkan mana yang warisan. Karena kalau yang mati suaminya, berarti hartanya istri bukan warisan. Keluarkan dulu milik istri, setelah itu dibagi yang harta warisannya. Nah, berkaitan dengan tadi, sang istri mengambil uangnya sendiri dengan cara sembunyi-sembunyi. Dia nggak mencuri. Dia mengambil harta dia. Cuma karena punya suami yang sangat ya, tadi katanya Ustadz Abdul ketika menceritakan, ada orang yang karakternya memang nggak bisa sudah. Harus sembunyi-sembunyi. Kalau kita terang-terangan tadi dikatakan oleh ibu yang bertanya, berantem. Berantem. Secara agama sebenarnya dia punya hak. Tapi kalau dia ngambil terang-terangan yang ada berantem. Menghindari berantem, dia sodako dengan uang dia sendiri nggak ada masalah. Karena yang dia ambil adalah uangnya sendiri. Apakah istri kalau bersodakah harus izin sama suami? Enggak. Pendapat yang roji enggak. Uangnya istri. Tapi bagaimana istri kadang-kala memuliakan suaminya? Umpamanya sang istri punya warisannya. Dia dapat warisan anggap 5M. Dia ngomong sama suami, bang, aku kepingin bangun masjid, bang. Kira-kira di mana? Sharing sama suami. Itu termasuk bentuk penghargaan kepada suami. Kalau suaminya baik, kalau suaminya bakhil, jangan. Dia ngomong 5M, aduh jangan sayang kau. Sini aku puter jadi modal. Maka tadi sang istri yang sudah paham dengan karakter suaminya, tadi dia boleh mengambil harta milik dia sendiri, yang memang kalau ketahuan sama suaminya yang ada berantem, dia jangan ngasih tahu suaminya. Bahkan kita tahu di antara sodakoh yang mulia itu adalah sodakoh yang tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak mengetahuinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah. Ustaz, misalkan kalau uang itu diambil dikasih suaminya gimana Ustaz? Tunggu. Uangnya diambil, kasih suaminya lagi Ustaz.
dia mau sedekah sama suaminya. Ya, suaminya kaya punya fulus, Ustaz, cuma bakhil. Ada suaminya bakhil. Dan jemaah memang ya, nanti kau cari menantu, atau emak-emak yang cari suami cari istri, hati-hati sama kebakhilan ini, sifat bakhil ini. Kata Nabi SAW, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu nggak bergabung, nggak berkumpul dengan sifat pelit di dalam hati hamba, nggak berkumpul. Jadi kapan ada iman, orang ini jadi dermawan. Kapan imannya lemah, orang itu jadi bakhil. Jadi dia takut banget mengeluarkan hartanya. Maka tolong menjadi salah satu kriteria calon pendamping hidup itu, suruh lihat orang ini bakhil atau tidak.